Perkenalkan, aku Kirana Saraswati. Kalian bisa memanggilku Kirana. Dan aku bisa melihat mereka yang tak kasat mata di antara kita. Hari ini, 11 April 2007. Siang itu, aku dan Ica baru kelar menjalankan praktikum di laboratorium sekolah kami yang terletak lumayan di bagian pojok sekolah. Merupakan gedung lama, beberapa bagian dari laboratorium ini terlihat jadul dan tidak terurus. Di dalam perjalanan, entah kenapa perutku mengeluarkan suara dan aku mulai merasa tidak nyaman. Aku harus kamar kecil. Ica menyarankan memakai kamar kecil di belakang lab karena kamar mandi lainnya cukup jauh dan aku sudah terlihat kesakitan. Dia tidak salah. Namun, rumor-rumor aneh yang tersebar mengenai toilet tersebut membuatku berpikir 2 kali untuk bahkan mendekati tempat itu. Sayangnya, bunyi perutku yang kedua kalinya, diikuti rasa lemas kaki, membuatku menyerah dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan toilet lab. Ica mencoba untuk membuatku merasa aman dengan memberitahu bahwa ia akan menghantam apapun aneh yang nanti muncul di kamar mandi dengan memanggil namanya saja. Aku memberikannya jempol sebelum memasuki kamar mandi untuk melakukan urusanku. Saat aku duduk di kloset toilet itu, pandanganku tidak bisa terlepas dari saluran air di pojok lantai yang terbuka tanpa saringan. Apa nggak ada barang yang sempat jatuh ke sana ya? Aku pikir. Perlahan, terlihat seekor kecoa yang keluar dari lubang tersebut. Ia sepertinya memutuskan untuk bertengger di pojok ruangan dengan antenanya yang bergerak sesaat. Sebenarnya aku takut kecoa, cuman untuk sekarang aku tidak mau ambil pusing dan memutuskan untuk melanjutkan urusanku. Saat aku selesai dan baru saja ingin beranjak dari tempatku, terdengar suara krek yang aneh yang keluar dari lubang itu. Ih, kecoa lagi. Duh, kok jorok kali ya? Namun, bukannya kecoa, melainkan yang keluar yaitu air kotor. Seperti air sungai yang tercemar dengan warna hitam pekat dengan bau yang menusuk. Aku langsung bergegas untuk membereskan diri dan mencoba keluar dari ruangan itu sebelum hal aneh lain mulai bermunculan. Sayangnya, sebelum aku sempat membuka pintu, dari saluran tersebut beberapa utas helai rambut juga perlahan keluar. Hingga akhirnya seluruh kepala perempuan yang terlihat sudah membusuk. Ia mengeluarkan suara seperti tersedak air dan mencoba untuk berbicara. Seketika, terlihat juga perlahan jari-jari dan tangannya keluar dari lubang tersebut mencoba untuk memegang apapun yang ada di dalam jangkauannya. Suara yang terus terngiang walau coba aku acuhkan selagi aku berkemas. Aku yang mencoba untuk tenang mulai tidak tahan dengan keadaan ini. Seketika, instingku mendorongku untuk berteriak nama Ica berkali-kali saat aku mencoba membuka pintu. Setidaknya ada orang yang menemaniku dengan makhluk ini. Namun, tidak ada balasan dari luar. Akhirnya aku berhasil membuka pintu kamar mandi itu dan melihat Ica berdiri di depan pintu. Ica terlihat kebingungan melihat wajah pucatku yang berlumuri keringat dingin. Ih, kayak kenapa tadi? Aku juga bingung. Seharusnya suara teriakanku sudah cukup kencang untuk didengar dari luar. Namun Ica sepertinya tidak ada mendengar sama sekali. Kualihkan agar Ica tidak merasa ketakutan. Oh, enggak. Mungkin kayaknya gara-gara tadi siang aku makan pedas jadinya perutku sakit. Aku berbohong. Ica mengangguk dan mengajak segera kembali. Namun, di sisi lain wanita itu masih terus berusaha bangkit dan mengulangi kata-katanya, serta diikuti dengan bau busuk yang menyengat. Tak menghiraukannya, aku dan Ica pergi meninggalkan suara-suara itu di belakang. Besok-besok, sesakit apapun perutku, aku tidak akan pernah bahkan memikirkan untuk menggunakan toilet itu. Tamat. Ikuti dan kembali mendengarkan kisah dari lensa mataku, serta menemani tidur kalian di setiap malam Jumat. Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama? Jika iya, bisa tulis di komentar agar aku tahu kalau Kirana tidak sendirian.